Satu, jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, itu sebagai A. Pemompa darah, B. Pencegah stroke, C. Pengedar makanan, D. Penawar rasa sakit. Dan jawabannya adalah A. Pemompa darah. Jantung merupakan organ penting bagi manusia karena fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh atau ke bagian tubuh yang lain. Jika jantung berhenti, maka bisa berakibat pada kematian. 2. Sari-sari makanan dan berbagai zat sisa metabolisme di dalam tubuh diangkut melalui A. selaput pleura, B. pembuluh darah, C. kantong alveolus, D. kandung empedu. Dan jawabannya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah disertai dengan sari-sari makanan hasil dari metabolisme di dalam tubuh. 3. Jika pembuluh yang menyuplai darah ke jantung tersumbat oleh endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh, maka terjadilah gangguan penyakit yang disebut A. leukemia, B. talasemia, C. jantung koroner, dan D. serangan jantung. Jawabannya adalah jantung koroner. Karena itu hindari makanan yang banyak mengandung lemak, apalagi yang berupa kolesterol yang biasanya diperoleh dari makanan-makanan yang digoreng dengan minyak jenuh, minyak yang tidak sehat untuk konsumsi. Dan ketika kolesterol menyumbat aliran pembuluh darah, darah terhenti menumpuk di pembuluh, maka bisa berakibat jantung koroner. 4. Kerusakan pada otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak bisa menyebabkan terjadinya A. leukemia, B. talasemia, C. jantung koroner, dan D. serangan jantung. Dan jawabannya adalah serangan jantung. Kerusakan pada otot jantung membuat otot jantung mengalami lemah atau berkurang kekuatannya dalam sirkulasi darah atau pengaliran darah ke seluruh tubuh. Hal demikian itu menyebabkan terjadinya gangguan yang disebut serangan jantung. 5. Arteriosklerosis adalah sebutan untuk penyumbatan aliran darah yang terjadi pada A. selaput pleura, B. pembuluh arteri, C. kantong alveolus, D. kantong empedu. Dan jawabannya adalah pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang ototnya kuat, besar untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ketika pembuluh arteri mengalami penyumbatan, maka gangguan penyumbatan itu disebut arteriosklerosis. 6. Kekurangan pasokan oksigen ke otak menjadi penyebab terjadinya gejala penyakit A. stroke, B. anemia, C. hipotensi, dan D. leukemia. Jawabannya adalah stroke. Stroke, gangguan akibat aliran darah yang tersumbat ke otak dan terjadi secara mendadak. Akibatnya adalah salah satu bagian sisi tubuh susah untuk digerakkan atau sedikit lumpuh, susah memahami, mengingat, bahkan susah untuk berbicara.
7. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi secara mendadak disebabkan oleh terganggunya A. Sirkulasi darah ke jantung, B. Zat-zat mineral dalam tubuh, C. Endapan lemak di ginjal, D. Peredaran darah ke otak. Jawabnya adalah peredaran darah ke otak. Ketika peredaran darah ke otak terganggu, maka mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem saraf yang terjadi secara mendadak sehingga menyebabkan terjadinya stroke. 8. Gangguan peredaran darah ke otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau A. Tertutupnya kantong alveolus, B. Terputusnya pembuluh nadi, C. Pecahnya pembuluh darah, D. Peredaran darah pada jantung. Jawabnya adalah pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah bisa pecah diakibatkan oleh tekanan darah yang mengalir terlalu cepat, terlalu tinggi melebihi batas normal, sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah ke otak. 9. Berikut ini yang tidak termasuk upaya menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah A. Olahraga secara teratur, minum minuman beralkohol, C. Membiasakan diri tidak merokok, D. Menghindari makanan yang berlemak. Jawabannya adalah minum minuman beralkohol. Minum minuman beralkohol bisa mengganggu kesehatan. Jadi yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah berolahraga secara teratur, membiasakan tidak merokok, dan menghindari makanan yang berlemak. 10. Olahraga yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah A. Jalan kaki dan bersepeda, B. Lari maraton dan gulat, C. Berenang dan arung jeram, D. Menyelam dan berselancar. Jawabannya adalah jalan kaki dan bersepeda. Tidak usah terlalu berat seperti gulat, arung jeram, berselancar, asal dilakukan secara teratur. Jalan kaki dan bersepeda bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah kita. 11. Jaringan otot yang menyusun jantung adalah titik-titik. Jawabnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot di dinding jantung. Selain otot jantung, ada otot kulit dan otot polos. 12. Penyakit serangan jantung disebabkan oleh kerusakan pada otot jantung. Kerusakan otot jantung salah satunya disebabkan oleh tersumbatnya aliran darah yang menuju ke jantung. 13. Pleura merupakan selaput tipis yang membungkus titik-titik dan dinding dada. Jawabnya adalah paru-paru. Pleura membungkus paru-paru dan mengeluarkan cairan untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak terjadi iritasi ketika paru-paru mengembang saat bernapas. 14. Peradangan yang terjadi pada selaput pleura menyebabkan terjadinya penyakit titik-titik. Jawabnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus
berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seseorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. 15. Pembuluh-pembuluh kapiler terdapat di balik dinding kantong titik-titik. Jawabannya adalah alveolus. Alveolus adalah selaput tipis yang membungkus paru-paru untuk menghindari iritasi ketika paru-paru mengembang saat bernafas.